sehingga pikiran dari anak-anak semua yang di sini ini, Mbah Fariman itu terluka oleh Sutiman. Dan kami beranggapan bahwasanya Sutiman itu berkhianat atau mata-mata saja dari si Posa Menggala. Nah, setelah kejadian itu, di mana malam berikutnya, masih satu malam itu ya, si Sutiman itu yang asli datang mencoba untuk menjelaskan terus menerus. Akan tetapi pikiran pun sudah kacau karena dipermainkan, sampai di mana ada kejadian Diki raga yang Tuan Bilo gunakan ini tidak kontrol karena sudah mengetahui bahwasanya Pocong Sutiman itu berkhianat, sampailah mau menyerang. Tiba-tiba Tuan Wiraga datang menghadang serangan itu, lalu kena di Tuan Wiraga sendiri. Itu cerita secara singkatnya yang saya ketahui dari hasil gambar yang saya lihat tentunya. Sebenarnya saya sendiri sangat menyayangkan kejadian ini terjadi untuk kita semua. Tapi di sini kita tidak bisa berbuat apa-apa di sana. Yang namanya sebuah takdir, mau seperti apapun, kita harus bisa menerimanya dengan lapang dada. Saya datang menemui di sana hanya ingin mengetahui sebenarnya kejadian dari awal sampai terjadinya Wiraga itu bisa terbunuh oleh sahabat kita sendiri. Itu seperti apa? Mungkin kalau yang benar-benar tahu semuanya itu malah justru si Pocong Sutiman sendiri itu Bilo. Mungkin saya bisa panggilkan kalau Pocong Sutiman. Mungkin saya pun pengen mendengar secara detail itu seperti apa. Jika memang Sutiman bisa didatangkan kemari, silakanlah di sana. Saya sendiri pun ingin mengetahui dengan jelas ceritanya seperti apa di sana. Tapi sebelumnya saya minta maaf, Bilo, ya sahabatnya Tuan Dongo Bilo sendiri, Wiraga malah justru menjadi korban ini. Tidak masalah di sana. Yang ingin saya sampaikan ke Tuan Raja Dongo Bilo itu ucapan dari Tuan Wiraga yang ingin menyembah, mempersembahkan atau mendedikasikan, mengabdikan badannya untuk Tuan Raja Dongo Bilo. Itu adalah pilihan yang diambil oleh Wiraga di sana. Jujur saja, saya pun sangat salut dengan beliau di sana. Kembali lagi seperti apa yang telah diucapkan oleh Eyang Madri Guntara di sana. Saya akan senang jika beliau Wiraga masih berada di samping saya. Tapi saya akan sangat lebih senang jika dia Wiraga diambil oleh Tuhan atas keinginan Tuhannya di sana. Yang saya salutkan yaitulah ucapan yang diucapkan itu lebih dari 3 kali. Ini saya dedikasikan kepada Tuan Raja Dongo Bilo. Itu membuat saya merinding sekali. Sebuah persahabatan yang sangat luar biasa. Bahkan nyawa pun dia berani taruhkan untuk mempersembahkan kepada temannya sendiri. Itu saya banyak belajar tentang itu. Ya, semoga saja kita semua diberikan teman-teman di sekeliling kita yang sifatnya tidak jauh dari Tuan Wiraga. Amin. Amin. Baiklah, saya akan panggilkan Sutiman. Sebelumnya mau izin. Sama. Tadi malam sama siapa terakhir ya? Mbah Sariman. Ngikut Mbah Sariman, Mas.
diikat ya? Udah. Mau lepaskan atau enggak, Sutiman? Tidak, saya merasa lebih nyaman seperti ini. Adanya ikatan kencang yang mengikat tubuh saya ini. Sebelumnya, ada apa wahai manusia? Engkau memanggil saya untuk datang ke sini. Seperti ini. Apakah jenengan sudah mengenal Raja Donggobilo ini? Saya pernah mendengarnya. Nama Raja Donggobilo. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan jika kami semua mengganggu apa yang sudah Kisanak lakukan. Di sini, apakah Kisanak mengetahui secara jelas kejadian mengenai Wiraga tewas oleh sahabat kita? Jelas, saya mengetahuinya. Gamblang mungkin dari depan itu loh, Man. Ketika Semuanya. kau menjemput saya untuk ikut dalam medan peperangan itu ya. Jadi saya harus menceritakan dari awal hingga selesai. Ya yang penting-penting saja, nggak kita harus Iya. yang panjang lebar. Ini tidak ada sukuan apa. Suguhan apa, Sutiman? Supaya saya tidak merasa capek untuk menjelaskannya. Ya. Jelaskan dulu. Baik. Jadi seperti ini Tuan Donggobilo. Pada waktu kemarin, saya menjalankan tugas sesuai dengan yang diberikan oleh Tuan Patih, di mana pada waktu itu saya diperintahkan untuk mendatangi manusia ini, dan saya diperintahkan untuk memanggil manusia yang bernama Ganang untuk mendatangi di medan peperangan itu seorang diri, dan yang lainnya hanya menunggu saja di tempat itu dan berdoa. Setelah saya kembali dan mengantar manusia ini yang bernama Ganang ke dalam medan peperangan, setelah sampainya di sana, itu rencana Tuan Patih sudah dimulai. Akhirnya saya melanjutkan tugas saya untuk menjaga atau mengarahkan manusia yang tersisa. Temannya Ganang itu mengarahkan supaya tidak mendatangi di area peperangan, dikarenakan yang ditakutkan rencana dari Tuan Patih itu akan gagal atau diketahui oleh pihak musuh. Tetapi setelah datangnya saya merasa banyak sekali gangguan atau hasutan yang menyesatkan rombongan kita. Yaitu yang menyesatkan adalah rombongan dari Ranca Bungas dan Cipto Samanggala. Di situ banyak sekali hasutan yang membuat pikiran manusia ini kacau. Ada satu makhluk datang, itu menyerang manusia ini yang dirinya engkau rasuki, Tuan Donggobilo, di mana itu hingga meninggalkan luka yang sangat dalam. Saya datang untuk membantunya menyembuhkan luka tersebut. Di situ saya memberikan arahan, ucapan yang sedemikian rupa jelas. Tetapi manusia ini mungkin karena adanya hasutan dari pihak musuh yang membuat pikirannya kacau, hingga seakan-akan itu tidak percaya atas bantuan dari saya. Dan pada suatu ketika, di waktu Cipto Samanggala telah tiada, kepalanya itu sudah jatuh atau terpenggal. Kepala itu
saya bawa, Tuhan. Saya bawa untuk menemui manusia ini. Untuk membuktikan jika kita telah memenangkan peperangan itu. Di situ kita telah merayakan kemenangan atas peperangan itu. Akhirnya saya kembali ke dalam peperangan itu. Saya bertemu dengan kelompok kita untuk merayakannya. Tetapi setelah saya tinggal tersebut, saya mendapat cerita ada makhluk yang bernama Mbah Sariman palsu, dan ada makhluk yang menyerupai saya itu palsu. Tunggu dulu Kisanak. Mohon maaf Kisanak. Iya. Bisakah Kisanak jelaskan kejadian setelah Sutiman ini pergi setelah membawa kelapa itu Kisanak? Apa yang terjadi? Jadi gini, Tuan Pengadilan, datang makhluk yang menyerupai Mbah Sariman, di mana beliau menginformasikan bahwa sebenarnya pada malam waktu itu tidak ada peperangan dan dua kelompok yang ingin membantu kita malah menyerang.